mereka biasanya munculnya bukan dengan nyeri dada, kadang-kadang hanya dengan kelelahan yang tidak biasanya. Kok saya cepet capek ya dok ya? Atau yang lebih sering lagi biasanya nyeri ulu hati seperti mah. Nah itu sering terkaburkan. Ini hanya mah saja nih kayaknya nih. Jadi makan aja ini. betul, dan mungkin juga kebetulan pasiennya memang ada mah juga ya. Jadi sering tersamarkan. Nah hal-hal seperti ini akan menyebabkan delay penegakan diagnosa, delay pengobatan. Jadi pada 3 populasi ini kita harus ekstra hati-hati, dan apabila ada keluhan yang tidak seperti biasanya, misalnya seperti cepat lelah ya, kemudian sesak, nafasnya pendek-pendek, nyeri ulu hati, atau detak jantung yang tidak seperti biasa, baiknya segera memeriksakan diri. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medical Hospital Group. Di podcast ini tempat kita berbagi cerita dan juga topik-topik menarik seputar dunia kesehatan, tentu saja dengan narasumber dari Sentra Medical Hospital Group yang keren dan oke punya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai, wah ini pasti orang sudah pernah mendengar atau mungkin sering disepelekan ya, karena berkaitan dengan serangan jantung. Serangan jantung ini sering kali datang dengan tiba-tiba ya, tanpa kita prediksi, dan banyak orang mengira ini serangan jantung suka salah artikan ya, ada yang bilang masuk angin, kelelahan, atau stres biasa, padahal keterlambatan penanganan serangan jantung itu bisa berakibat cukup fatal. Nah, pada episode ini topiknya adalah tanda bahaya serangan jantung yang sering diabaikan. Saya tidak sendirian, tentu saja sudah ada narasumber spesial guest kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Mailani Karina Ahmad, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dr. Mailani? Alhamdulillah sehat. Dokter Helmi gimana? Sehat? Sehat dok, harus sehat. Harus dokter. sehat. Betul. Nah dok, ini ngomong-ngomong soal tanda bahaya serangan jantung yang sering diabaikan. Kalau begitu dok, mungkin di awal dokter bisa jelasin nih ke masyarakat, ke Sobat Sentra, serangan jantung itu seperti apa sih dok? Baik, mungkin ke definisi dulu ya Dokter Helmi ya. Jadi serangan jantung itu apa sih sebenarnya ya? Serangan jantung itu adalah suatu kondisi emergensi. Ya, emergensi di jantung tuh banyak ya. Salah satunya adalah serangan jantung. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika seseorang itu kemudian divonis begitu ya, atau didiagnosa sebagai serangan jantung? Jadi yang terjadi adalah adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, atau kita sering sebut sebagai koroner ya. Itu sama aja sebenarnya, pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner itu sama. Nah, sumbatan yang terjadi secara tiba-tiba itu kemudian akan menyebabkan aliran darah di otot jantung itu menjadi berkurang atau bahkan terhenti sama sekali. Coba bayangkan ketika kemudian otot jantung itu nggak dapat makan dari pembuluh darah, maka akan terjadi apa? Kerusakan tentunya ya. Semakin besar kerusakannya, maka tentunya akan mengakibatkan masalah di jantung. Pompa jantung menjadi terganggu, bisa terjadi gangguan irama jantung, atau bahkan sampai yang paling fatal, yang paling kita hindari adalah kematian. Ya, kemudian balik lagi, sebenarnya serangan jantung itu apa sih gejalanya gitu ya? Jadi kita kenal dengan gejala klasik dulu nih ya. Kalau klasik tuh seperti yang kita lihat, mungkin kita tonton di film-film ya. Seperti apa sih? Ada orang yang tangannya taruh di sini, aduh gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi gejala klasiknya itu adalah nyeri dada pastinya. Ya, nyeri dada yang seperti apa? Nyeri dadanya biasanya dirasakan di daerah tengah sampai ke kiri ya, seperti ditindih beban berat ya. Kemudian ada penjalaran, biasanya penjalarannya itu ke yang paling sering tuh ke lengan sebelah kiri atau tembus ke belakang, disertai dengan gejala seperti keringat dingin ya. Jadi gejala klasiknya seperti itu. Oke, jadi Sobat Sentra sudah cukup jelas nih ya dok. Kalau sudah ada gejala-gejala ini, waduh harus segera waspada nih ya. Waspada. Baik. Nah dok, pertanyaan berikutnya. Teknologi pengobatan, teknologi kedokteran sudah semakin canggih. Tetapi kenapa sih dok penyakit atau serangan jantung ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi begitu dok? Iya, jadi sebenarnya kita tarik sedikit nih ya. Saat ini, baik itu di dunia maupun di Indonesia, penyakit kardiovaskular itu masih merupakan salah satu penyakit yang penyebab kematian utama. Ya, baik itu di negara maju maupun negara berkembang seperti kita nih ya. Data dari riset kesehatan dasar itu 1,5% dari penduduk itu terdiagnosa sebagai penyakit jantung koroner. Oh banyak dok, 1,5%. Coba penduduk Kabupaten Bekasi berapa? Betul. 1,5%-nya itu terdiagnosa sebagai penyakit jantung. Apalagi di Indonesia 270 juta penduduk. Saya nggak pintar ngitung, silakan dihitung aja. Oh iya. Nah,
Kemudian angka kematian yang disebabkan itu sekitar 29% dari seluruh angka kematian akibat penyakit tidak menular. Cukup besar ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu PR nih buat kita semua. Kenapa sih? Dokternya ada, alatnya ada. Rumah sakit udah lengkap-lengkap, udah canggih-canggih, apalagi sentra medika ya. Betul. Nah, kenapa masih tinggi angka kematiannya? Jadi ada satu hal yang mungkin kita agak abaikan juga, yaitu awareness. Ya, awareness. Ketika seseorang didiagnosa sebagai serangan jantung, maka kita berpacu dengan waktu nih, Dokter Helmi ya. Tadi kan saya sempat jelaskan, serangan jantung itu terjadi ketika ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Coba Dokter Helmi bayangkan, 1 jam pertama tersumbat, nggak terdiagnosa, nggak dibawa ke rumah sakit, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, apa yang terjadi di jantung? Kerusakannya bertambah sedikit atau bertambah banyak kira-kira? Banyak. Dia bertambah banyak ya, dan tentunya semakin banyak kerusakan itu akan komplikasi yang ditimbulkan tentunya berbanding lurus ya, akan lebih berat kondisinya biasanya ya. Jadi nomor 1 pastinya awareness. Seorang harus tahu nih gejala serangan jantung itu seperti apa, kapan harus dibawa ke rumah sakit ya. Nah, ini kadang-kadang yang suka terlewat. Kadang-kadang sudah ke rumah sakit dalam kondisi yang berat. Jadi pemberian obat-obatan pun sudah tidak terlalu bermanfaat ya. Jadi nomor 1 harus awareness. Ketika awareness itu sudah ada, kemudian fasilitasnya ada, ya mungkin pengobatan akan lebih optimal gitu, dan menghindari komplikasi yang tadi kita tidak harapkan ya, seperti kematian. Iya, betul. Tadi Dokter Mailani sempat bilang ada adegan kayak di film-film tuh kayak tiba-tiba. Nah, ini pertanyaannya dok, apakah benar nih serangan jantung ini tidak selalu terjadi secara tiba-tiba dan dramatis kayak di film-film gitu dok? Iya, iya sih. Jadi tidak seindah di film-film sebenarnya ya. Jadi saya mau sedikit menjelaskan bahwa tidak semua gejala itu adalah nyeri dada, Dokter Helmi. Ya, jadi ada 3 populasi yang sebenarnya itu bisa muncul tidak dengan keluhan nyeri dada. Ya, jadi yang pertama pada lansia. Pada lansia itu seringkali tidak muncul dengan dia akan menjelaskan saya nyeri dada, tertekan seperti itu, tidak seperti itu. Yang kedua pada populasi diabetes, itu juga sedikit berbeda. Dan yang ketiga adalah pada wanita. Memang wanita ini ras terkuat. saya nggak sebut ya. Apalagi mama ya. Iya, karena saya mewakili mama ya. Jadi itu agak sedikit berbeda. Mereka biasanya munculnya bukan dengan nyeri dada, kadang-kadang hanya dengan kelelahan yang tidak biasanya. Kok saya cepet capek ya dok ya? Atau yang lebih sering lagi biasanya nyeri ulu hati seperti mah. Nah itu sering terkaburkan. Ini hanya mah saja nih kayaknya nih. Jadi makan aja ini. Betul, dan mungkin juga kebetulan pasiennya memang ada mah juga ya. Jadi sering tersamarkan. Nah hal-hal seperti ini akan menyebabkan delay penegakan diagnosa, delay pengobatan. Jadi pada 3 populasi ini kita harus ekstra hati-hati, dan apabila ada keluhan yang tidak seperti biasanya, misalnya seperti cepat lelah ya, kemudian sesak, nafasnya pendek-pendek, nyeri ulu hati, atau detak jantung yang tidak seperti biasa, baiknya segera memeriksakan diri ya. Khusus untuk 3 populasi ini memang sedikit berbeda Ya, muncul keluhannya. Gitu. Oke, ini yang perlu kita hati-hati. Nah, kalau gitu dok, soal nyeri dada, banyak orang mengeluhkan nyeri dada. Tapi mungkin bagaimana ciri nyeri dada yang patut kita curigai bahwa ini serangan jantung dan ini hanya nyeri biasa? Ya, selain yang tadi saya sampaikan, ya nyeri dada klasik itu adalah seperti tertindih, kemudian ada penjalaran, ya. Biasanya itu tidak membaik dengan istirahat, Dr. Helmi. Ya, jadi udah istirahat, kok masih nyeri. Nyerinya akan progresif, terus bertambah, ya. Itu sudah patut kita curigai. Apalagi kalau seseorang itu sudah punya faktor risiko. Yang tadi itu diabetes. Yes, ya. Jadi kita sambung ke faktor risiko dia ya. Jadi ada 2, secara garis besar itu ada 2 kelompok faktor risiko ya. Yang pertama itu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Apa nih bedanya nih ya? Kalau faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu artinya bisa kita kontrol nih, bisa kita obatin, bisa kita hindari ya. Kalau faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi artinya itu sudah melekat di diri kita. Contohnya, Dr. Helmi bisa milih nggak untuk lahir sebagai laki-laki atau perempuan? Aduh, nggak bisa. Jadi salah satunya adalah gender. Ya, laki-laki itu 2 kali lebih tinggi resikonya dibanding perempuan. Ya, tapi ketika perempuan itu sudah menepus, maka faktor risikonya akan menjadi sama. Ya. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa menghentikan umur ya. Nah, umur laki-laki di atas 45 tahun itu sudah berisiko lebih tinggi, perempuan di atas 55 tahun itu juga risikonya meningkat 2 kali, ya. Dan genetik. Jadi kalau kebetulan
orang tua ada yang terkena penyakit jantung koroner, maka anak-anaknya juga berisiko membawa gen. Nah, itu jadi salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dokter biasanya. Apakah ada riwayat di keluarga penyakit jantung koroner? Itu tadi yang tidak bisa kita hindari ya. Kemudian kalau yang bisa dimodifikasi apa tuh? Ya itu tadi ya, merokok. Kita bisa memilih dong, nggak mau merokok ya. Kemudian yang kedua, darah tinggi. Kita kalau sudah tahu ada darah tinggi, maka kita bisa kontrol dengan obat-obatan, changing lifestyle ya, sampai mencapai target tekanan darah yang kita inginkan. Kemudian diabetes, kita juga bisa kontrol dong. Kalau kita sudah tahu kita penderita diabetes ya, dengan obat-obatan, sama seperti tadi ya, modifikasi gaya hidup, diet dan lain-lain ya. Kemudian yang paling sering juga mager nih, ya, aktivitas fisik yang kurang, itu juga faktor resiko. Stres di kota-kota besar ya, kita juga agak sulit untuk menghindari, tapi tentunya kita harus bisa kelola dengan baik karena itu juga salah satu faktor resiko. Ya. Kelola stres ya dok. Yes. Nah, kita mulai tuh bisa mulai menghitung-hitung nih. Pasiennya nyeri dada, ada hipertensi, ada merokok. Jadi kemungkinan ke arah serangan jantung tentunya akan semakin tinggi dibandingkan yang tidak ada faktor risiko. Jadi itu. Menarik. Tadi dokter sempat bilang perempuan punya gejala spesifik ya, yang kelelahan, seperti itu jadi dada atau serangan jantung. Tapi kalau pada umumnya laki dan perempuan nih dok, apakah memang beda gitu gejalanya? Ya, itu tadi. Perempuan biasanya tidak muncul dengan gejala yang klasik, Dokter Helmi ya. Jadi perempuan memang biasanya lebih sering ingin dimengerti ya. Mungkin notnya itu ya, kayak lagu ya. Jadi jarang sekali yang muncul langsung bisa nyeri dada seperti gejala-gejala klasik itu. Kenapa? Tidak. Ya mungkin banyak hal ya perempuan. Perempuan itu suka menutup perasaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi itu jangan tidak karena tata laksananya tetap sama, Dokter Helmi, jadi kita tetap harus waspada, ya. Jadi itu adalah warning kepada dokternya sebetulnya ya, pada populasi tertentu itu kita harus lebih ekstra untuk memeriksa, untuk anamnesa, karena bisa mengaburkan dengan gejala yang tadi. Contohnya keluhan nyeri ulah hati, ada mah, itu sering kali terabaikan. Ternyata setelah kita EKG, kita periksakan ternyata serangan jantung. Kan sayang sekali kalau sampai terlewatkan ya. Tentunya komplikasinya bisa sangat berat kalau tidak terdiagnosa dengan cepat. Wah, ini sangat berbahaya. Nah dok, bagaimana dengan yang namanya silent heart attack? Waduh, yang diam-diam nih, tanpa nyeri dada, tiba-tiba muncul. Ini gimana sih dok? Ya, jadi itu tadi ya, termasuk di 3 kelompok tadi itu biasanya muncul dengan yang disebut dengan silent. Jadi kelihatannya seperti tanpa gejala, tapi biasanya sudah ada gejala pre-iskemik, itu biasanya sudah ada. Mungkin tadi tidak disadari, Dokter Helmi ya, seperti misalnya hanya cepat lelah saja. Oh, saya memang lagi capek gitu ya. Tapi ternyata itu sudah merupakan gejala awal dari serangan jantung. Yang jelas pada populasi yang memang kita sudah tahu bahwa faktor resikonya cukup banyak, ada gejala-gejala seperti itu ya, kita harus waspada dan harus segera memeriksakan ya. Jangan sampai ketika datang ke kita sudah dalam kondisi yang lebih jelek ya, kemudian sudah dalam komplikasi yang berat, tentunya tata laksananya juga menjadi lebih berat juga. Iya. Dok, ini kalau kita lihat ya, serangan jantung kan kalau mungkin ya dulu jadi sama kakek nenek kita ya. Tapi sekarang ternyata nih saya baca beberapa literatur, kok anak-anak muda ya, usia produktif, apakah benar dok sudah mulai banyak? Ya. Datanya adalah dalam 1 dekade terakhir ini sudah mulai bergeser tuh Dokter Helmi ya. Jadi kalau dulu kan ya serangan jantung itu di atas 60 tahun lah ya. Akhir-akhir ini malah jauh di bawah 40 tahun ya. Bahkan sebulan terakhir saya sendiri mengerjakan tuh pasien usia 30-an, early 30. Itu usia-usia produktif ya sebetulnya ya. Jadi ya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran itu ya. Lifestyle ya. Kemudian tingkat stres yang tinggi, rokok. Dokter Helmi tahu bahwa ternyata 70% laki-laki di Indonesia itu merokok. 70%? Apakah termasuk Dokter Helmi? Tidak. Oh, tidak. Syukur. Kalau enggak nanti panjang lagi percakapan. Ya, itu salah satu penyumbang. Ya, jadi mungkin kalau sekarang udah nggak pakai rokok konvensional, ya mungkin pakai rokok elektrik sama saja, karena kan memang zat yang terkandung juga sama-sama berbahaya, ya, dan sama-sama berkontribusi untuk merusak pembuluh darah jantung ya. Jadi itu salah satu yang berkontribusi ya. Walaupun di satu sisi ya kita lihat sekarang juga patut kita apresiasi ya bahwa generasi muda untuk olahraga itu udah mulai
ini ya udah mulai apa ya, kayak orang-orang suka lari. iya padel. Padel. Bukan Pak D ya, Dok. Bukan Pak, iya ya. Tapi itu tadi ternyata memang 1 dekade terakhir sudah terjadi pergeseran bahwa usia produktif itu sudah banyak yang kena serangan jantung. Tapi begini, Dok, usia muda nih, olahraga, oh ya rutin dia lari segala macam, tapi masih ngerokok, masih nge-vape. Ya. Ya, itu apakah artinya gini, saya olahraga keras kok, tapi ngerokok juga misalkan gitu. Tapi gimana? Apakah kompensasi olahraga yang dilakukan cukup banyak dengan lifestyle seperti itu bisa? Tentunya tidak ya. Tadi semakin banyak faktor resiko maka semakin Anda beresiko ya. Itu tadi rokok, udah jelas rokok itu zat-zat yang merusak pembuluh darahnya udah terlalu, kita tidak bisa bantah lagi lah ya. Penelitian sudah banyak menunjukkan ya. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah penyakit multifaktor sebenarnya. Helmi ya, kita nggak bisa bilang hanya dari satu faktor saja ya. Kan bisa genetik. Mungkin juga ada tingkat stres yang tinggi, makanan yang tidak bagus, aktivitas fisik yang jelek, ditambah lagi rokok ya. Jadi ya kalau bisa kita kontrol semua, kenapa tidak gitu ya? Untuk mencegah kejadian yang tidak kita harapkan gitu. Pilihan di tangan kita, Dok. Pilihan di tangan kita. Oke. Nah, Dok, kembali ke serangan jantung. Kalau misalkan di rumah kita sudah lihat mungkin orang tua, saudara kita, wah ini udah ada tanda-tanda nih. Apa hal pertama yang dilakukan di rumah, Dok? Sebagai orang awam nih. Sebagai orang sakit awam agak ya? jauh misalkan, Mama. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita menemukan orang serangan jantung itu ada dalam 2 kondisi, Dokter Helmi ya. Pasiennya sadar atau nggak sadar nih? Oke. Ya, kalau pasiennya nggak sadar, itu ada yang namanya bantuan hidup dasar BHD. Mungkin di beberapa tempat sudah banyak ya, di kantor-kantor itu sudah diajarkan ya. Pelatihan-pelatihan. Jadi kalau tidak sadar, kita akan lihat pasiennya ada nadi atau tidak. Kemudian melakukan bantuan hidup dasar sambil kemudian itu dibawa ke rumah sakit ya. Namun kalau pasiennya sadar, tentunya ya kita boleh posisikan pasien dalam posisi yang rileks, dilonggarkan pakaiannya ya. Kemudian kalau memang ada obat-obatan rutin boleh diberikan terlebih dahulu ya. Dan yang pasti untuk menegakkan diagnosa itu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, karena nggak ada cara lain. Kita harus EKG, Dokter Helmi. Dalam 10 menit pasien di UGD kita EKG, di anamnesa oleh tenaga profesional ya untuk memastikan ini sebenarnya memang serangan jantung atau bukan. Ya, jadi ya itu tadi kita harus aware nomor 1, kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan diagnosa. Kenapa? Begitu kita bisa memastikan diagnosa, kita bisa lanjut ini pengobatannya apa. Ya, karena kita punya moto itu time is muscle. Oke, betul. Kalau Dokter Helmi, motonya time is money nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, jadi motonya dokter jantung time is muscle ya. Setiap waktu yang terbuang itu adalah merugikan otot jantungnya akan semakin banyak yang terbuang. Jadi semakin cepat kita melakukan tindakan, semakin banyak otot jantung yang akan kita selamatkan. Ya. Jadi diagnosa yang cepat, tepat, dan kemudian pengobatan yang optimal. Oke, berkaitan dengan waktu juga, Dok. Kalau ngomong soal waktu, golden period untuk penanganan serangan jantung ini berapa lama sih, Dok? Jadi kita itu kenal dengan istilah kalau stroke kan 4,5 jam ya, Dok. Iya. Kalau penelitian mengatakan semakin cepat itu semakin baik. Di bawah 3 jam itu lebih baik. Tapi kita punya kompensasi itu sampai 12 jam, Dokter Helmi ya. Jadi untuk kasus tunggu 12 jam. Tunggu dong ya. Itu ininya rentangnya. Jadi untuk kasus-kasus seperti, jadi kalau untuk serangan jantung ada yang istilahnya ST elevasi miokard infark, itu di bawah 12 jam itu masih sangat bagus untuk dilakukan tindakan atau pengobatan ya. Lebih sempit lagi lebih bagus lagi. Di bawah 3 jam lebih bagus lagi ya. Jadi di bawah 12 jam adalah yang paling baik untuk kita lakukan tindakan. Oke. Ngomong soal pemeriksaan, Dok, apa nih pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan secara rutin bagi orang yang punya faktor risiko? Oke. Kalau memang kita sudah punya faktor risiko, maka tentunya kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala nih, Dokter Helmi ya. Saya kalau faktor risikonya hipertensi, kita harus pastikan. Jadi bukan hanya pemeriksaan, kita harus pastikan targetnya tercapai ya. Sudah minum obat nih, hipertensi tercapai nggak? Cuma minum obat aja. Disiplin nggak? Gitu ya. Tercapai nggak target tekanan darahnya? Minum obat iya, tapi ternyata tekanan darahnya masih aur-auran ya. Terus diabetes, tercapai nggak target gula darahnya? Gula darah puasa di bawah 100-nya tercapai nggak? Ternyata minum obat nggak tercapai. Itu kadang-kadang yang suka kita terlewat ya. Jadi hanya minum obat ternyata tidak terkontrol dengan baik ya. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi saya punya akronim nih, Dok ya, untuk pencegahan sebetulnya ya. Ini dikeluarkan oleh Kemenkes, ada istilahnya cerdik. Kan lebih gampang diingat nanti ya. Jembatan keledai. Jembatan kedelai apa keledai?
Oke, C-nya adalah cek kesehatan secara berkala ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, kalau udah punya faktor resiko tentunya harus lebih intens lagi cek kesehatannya ya. Kemudian yang kedua adalah enyahkan rokok. Pasti ya, bukan berhenti, bukan mengurangi. Seringkali pasien tuh saya udah berkurang, bukan mengurangi, tapi kita harus stop. Enyahkan ya. Kemudian yang ketiga adalah R. Apa tuh R-nya? Rajin aktivitas fisik. Ya, jadi 3-5 kali dalam seminggu, 30-60 menit kita berolahraga, ya. Kemudian yang keempat itu D, diet yang seimbang, diet yang berat nih diet. sehat, betul, ya. Kemudian yang I itu adalah istirahat yang cukup. Ini mungkin saya sama Dokter Helmi agak susah nih ya. Paling 4 jam udah. Iya, tapi itu harus diupayakan ternyata Dokter Helmi, karena salah satunya ya itu tadi. Kita kurang istirahat, stres itu juga Kadang kan kita ngantuk-ngantuknya jam 12 dok. Iya. Kan udah bangun sholat subuh. Iya dong, terus kerja lagi ya. Itu kerja. Dan yang terakhir adalah K adalah kelola stres. Jadi stres itu tidak bisa dihilangkan, ya, tapi kita bisa mengelola stres. Kalau kita tidak bisa mengelola stres, maka kita butuh bantuan teman sejawat lainnya, ada dokter psikiatri yang bisa membantu. Jadi hal-hal tersebut harus kita perhatikan, ya. Kira-kira. Paling terakhir dokter, apa nih pesan penting kepada masyarakat, kepada Sobat Sentra supaya tidak lagi mengabaikan tanda bahaya serangan jantung? Ya, jadi yang pasti kita harus kenali diri kita sendiri dulu, Dokter Helmi ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang berpotensi ya terkena penyakit jantung koroner? Jadi kita harus tahu apakah kita memiliki faktor-faktor resiko tersebut. Dan kemudian aware. Apakah kita sudah ada gejala-gejala nih? Jangan ragu untuk memeriksakan diri, apalagi kalau kita sudah punya faktor-faktor resiko yang tadi ya. Karena memang jantung sehat itu adalah penting sekali. Apalagi di usia-usia produktif ya, kita harus selalu dituntut untuk tetap aktif ya. Jadi jantung itu adalah salah satu yang organ penting yang memang mendukung aktivitas kita ya. Jadi jantung sehat untuk hidup sehat yang lebih lama. Mantap. Nih dok, kalau misalkan ada yang penasaran, saya mau ketemu dong sama Dokter Mailani, mau konsultasi di Spill dok. Prakteknya hari apa, jam berapa di sini? Ada di sini? Oh, ada. Di-mention lagi dok. Ayo. Ya, saya ada di Sentra Medika Cikarang, ada dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu dari jam 12 sampai jam 15. Oke, Senin, Rabu, Jumat dicatat ya, ketemu Dokter Mailani. Oke. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Untuk sharing-sharing ini harusnya saya masih pengen ngobrol lagi tapi nanti ada waktu. Durasi. Oh, durasi. Baik, demikian obrolan kita bersama dengan Dokter Mailani, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medical Hospital Cikarang ya. Jangan lupa Sobat Sentra subscribe channel YouTube Sentra Medical Hospital Group. Setelah itu baru like, comment, and share setiap video podcast yang sudah tayang di channel YouTube Sentra Medical Hospital Group. Ketemu lagi kita di topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.